Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. Al-Fatihatu ruqyatun syafiyatun bi idnihi ta'ala min al-amrad. Al-Fatihatu utawi surat Al-Fatihah iku ruqyatun suwuk syafiyatun kang bisa nambani biiznihi kelawan izine Allah ta'ala kang maha sapa Allah minal amrodi saking pira-pira lara. Bab ini menerangkan tentang khasiat atau fadilah dari surat Al-Fatihah yang bisa menjadi ruqyah untuk mengobati seseorang dari penyakit. Semua itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah itu artinya suwuk wong sing sono nyuwuk untuk mengobati. Al-hadithul khamis wal 'ishrun, hadis nomor 25. An Abi Sa'id al-Khudri. An Abi Sa'id dan riwayatake saking sahabat Abi Sa'id Al-Khudri kang bangsa Khudri. Radhiyallahu anna rahton ing sak temane rombongan. Rohton itu antara 3 sampai 10. Rombongan 3 orang sampai 10 orang rohton. Min ashabi Rasulillahi saking pira-pira sahabate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku intolaku budal sapa rohton. Intolaku padha budalan sapa rohton fi safratin ing dalam perjalanan safaru kang padha lumaku utawa lelunga sapa rohton. Safaru kang padha lumaku garis miring lelunga sapa rohton ha ing safra hatta nazalu sehingga tumurun sapa rohton bihayyin ing dalam desa min ahya'il arabi saking pira-pira desane Arab. Fastadhafu mongko amrih dadi tamu sapa rohton. Hum ing ahlul hayyi ing ahli desane warga desa. Hum ing ahlul hayyi ahline desa. Fa'abau mongko nolak sapa ahlul hayyi. An yudayyifu ing yen nampa tamu sapa ahlul hayyi. Hum ing rohton. Faludiwa mongko den entuk tersengat. Faludiwa mongko den entuk bukan den entut.
kentut tapi entuk sengat bahwa kena bisa. Sapa sayyidu dalikal hayyi, sapa sayyidu dalikal hayyi, pimpinane mengkono-mengkono desa. Sapa sayyidu dalikal hayyi, pimpinane mengkono-mengkono desa. Fasa'u mongko usaha sapa ahlul hayyi. Fasa'u mongko padha usaha sapa ahlul hayyi warga desane. Lahu maring sayyid bikulli syai'in kelawan saben-saben suwiji. Bikulli syai'in kelawan saben-saben suwiji. Tapi layang fau orang manfaati, layang fau ora bisa manfaati. Hu ing sayyid apa syai'un suwiji-wiji. Faqala mongko ngucap sapa ba'duhum sebagiane ahlul hayyi. Sapa ba'duhum sebagiane ahlul hayyi. Ngucape lau ataitum maulai rohto. Lau ataitum lamun to teko, lau ataitum lamun to teko sapa sira kabeh. Apa sowan. Lau ataitum lamun to teko utawa sowan sapa sira kabeh. Haula irrohto ing mengkono-mengkono rombongan. Haula irrohto ing mengkono-mengkono rombongan. Alladzina ya haula irrohto tadi. Alladzina ya haula qad nazalu kang teman-teman wis tumurun sapa alladzina. Qad nazalu kang teman-teman wis tumurun sapa alladzina bikum kelawan sira kabeh. Bikum kelawan sira kabeh. La'allahu menawa ana apa kelakuan. La'allahu menawa ana apa kelakuan. Kelakuan ya itu sowan rombongan tadi. Iku an yakuna ing yen to ana an yakuna ing yen to ana utawa tinamu inda ba'dihim ing dalam sandinge sebagiane ar-rahta. Inda ba'dihim ing dalam sandinge sebagiane ar-rahta. Apa syai'un suwiji-wiji. Setelah disarankan seperti itu, fa'atau mongko tumeka garis miring sowan sapa ahlul hayyi. Fa'atau mongko tumeka sowan sapa ahlul hayyi hum ing ar-rahta. Faqalu mongko padha ngucap sapa ahlul hayyi. Ya ayyuhar rahtu eling-eling para rombongan. Inna sayyidana sak temene tuan kita. Iku ludiga dan entuk sapa sayyidana. Fasa'aina nuli usaha sapa kita. Lahu maring sayyidana bikulli syai'in kelawan saben-saben suwiji.
Tapi layang fa'uhu syai'un. Layang fa'u ora bisa manfaati. Layang fa'u ora bisa manfaati. Hu ing sayyidana. Hu ing sayyidana apa syai'un suwiji-wiji. Apa syai'un suwiji-wiji. Fahal 'inda ahadin minkum syai'. Fahal 'inda ahadin mongko ana ta iku ing dalam sandinge salah siji. Fahal 'inda ahadin mongko ana ta iku tetap ing dalam sandinge wong siji mingkum saking sira kabeh Syai'un utawi suwiji-wiji Faqala mongko dawuh sapa ba'duhum sebagiane ar-rahta sebagiane rombongan tadi. Naam iya wallahi inni laraqin wallahi demi Allah Inni sak temene ingsun iku larotin yakti tukang suwuk walakin tetapine wallahi demi Allah laqad istadafnakum kalau dipisah laqad istadafnakum yakti teman-teman wis amrih dadi tamu laqad istadafna yakti teman-teman wis amrih dadi tamu sapa kita yakti teman-teman wis amrih dadi tamu sapa kita kum ing sira kabeh falam tudayyifu mongko ora gelem nrimo mongko ora gelem nampa tamu sapa sira kabeh falam tudayyifu mongko ora gelem nampa tamu sapa sira kabeh ing kita Apa gak gelem nampa tamu Fama ana birokin Fama ana mongko ora ana utawi ingsun iku birokin dadi tukang suwuk lakum maring sira kabeh hatta taj'alu sehingga ndadekake sapa sira kabeh lana maring kita juklan ing opah fasalahu mongko damai gawe akad damai saling berdamai fasalahu mongko saling berdamai sapa ahlul hayyi hum ing ar-rahta ala qati'in ing atase potongan utawa bagian minal ghanami saking wedhus pantolako nuli budal sapa rokin tadi pantolako nuli budal sapa rokin faja'ala mongko ndadekake sapa rokin
Ja'ala mongko ndadekake sapa rokin yakfulu halih nyuwuk utawa ngidu yakfulu halih nyuwuk utawa ngidu sapa rokin wa yaqra'u lan maca sapa rokin alhamdulillahi rabbil alamin ing ayat ing surat alhamdulillahi rabbil alamin hatta laka annama nusyita min iqalin hatta laka annama nusyita sehingga yakti kaya-kaya dan tangekake sapa sayyid tadi sayyidana tadi sehingga yakti kaya-kaya den tangekake sapa sayyid min iqalin saking kencang Musyita min iqal itu artinya langsung sembuh, tidak pakai proses, langsung sembuh, langsung mujarab mandi. Pantolako nuli budal sapa rokin yamsi halih melaku apa ma perkara yamsi halih melaku apa ma perkara bihi kelawan ma bihi kang iku kelawan ma ola batun utawi penyakit bahwa entuk ola dawuh sapa rokin utawa ola dawuh sapa sayyidana tadi bukan rokin ya ola dawuh sapa sayyidana sing dawuh pimpinane tadi yang sudah sembuh fa'aufu itu bukan fa'aufuhum diganti fa'aufu mongko tunggonono utawa penuwono fa'aufu mongko penuwono oleh basa Jawane nunggonono penuwono garis miring bayarono hum ing arrohto ju'lahum ing upae arrohto ju'lahum ing upae arrohto alladhi yaju'lahum sholahu kang padha damai gawe akad damai sapa ahlul hayyi hum ing arrohto alaihi ing atase alladhi Faqala mongko dawuh sapa ba'duhum sebagiane arrohto Iqsimu padha bagiya sapa sira kabeh. Wis baginan. Faqala mongko dawuh sapa alladzi wong roko kang wis nyuwuk sapa alladzi. Dawuh de la taf'alu hatta na'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taf'alu aja agawe sapa sira kabeh. Maksudnya jangan dibagi dulu. Aja agawe, jangan dibagi dulu. Hatta na'tiya
sowan sapa kita atana ya sehingga sowan sapa kita Rasulullah ing Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panatpura mongko nuli nuturake sapa kita. Mongko nuli nuturake sapa kita. Lahu maring Kanjeng Rasul alladzi ing crita kana kang wis tinemu apa alladzi panandura mongko dadi sebab nunggu sapa kita dadi sebab ningali sapa kita utawa ningali atau nunggu bisa dimaknani panandura mongko dadi sebab ningali sapa kita utawa nunggu sapa kita ma ing apa utawa ing perkara ya'muru kang perintah sapa rasul na ing kita faqadimu mongko tumeka sapa ar-rahta ala rasulillahi ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakaru mongko nuturake sapa ar-rahta lahu maring rasul Faqala mongko dawuh sapa rasul wa ma yudrika annaha ruqyah wa ma yudri ana ta ora meruhake ka ing sira wa ma yudri ana ta ora meruhake ka ing sira apa annaha ing sak temene al-Fatihah iku ruqyah suwuh. Kamu belum tahu kalau Al-Fatihah itu bisa untuk ruqyah. Asabatum bener sapa sira kabeh. Bener sapa sira kabeh. Ya kesimu wis bagiya sapa sira kabeh. Wadribu lan bagayana li kedue ingsun ma'akum sertane sira kabeh bisahmin kelawan sak bagian Allah taala a'la wa bishawab. Saya jelaskan di sini agak panjang. Hadis ini menjelaskan tentang kisah beberapa sahabat yang bepergian, kemudian di sana menemukan pimpinannya itu terkena bisa. Intinya hadis ini menjelaskan bahwasannya Al-Fatihah itu bisa digunakan untuk ruqyah. Ruqyah itu basa Jawane suwuh. Jadi kita jangan alergi terhadap suwuh. Suwuh itu bukan tindakan yang musyrik. Suwuh itu bukan tindakan yang melanggar syariat. Asalkan suwuhnya, ruqyahnya dilakukan secara syar'i, menggunakan ayat-ayat Allah, menggunakan asma-asma Allah, atau menggunakan doa-doa yang telah diriwayatkan dari para sahabat. Nah, ini termasuk salah satu. Hadis nomor 25 ini diriwayatkan oleh sahabat Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau bercerita bahwasanya ada rombongan sahabat
rombongan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu berangkat dalam sebuah perjalanan, dalam sebuah misi. Nah, karena setelah menempuh perjalanan jauh, mereka istirahat di sebuah desa dari beberapa desa yang ada di Arab. Hai itu artinya desa atau daerahnya. Kalau di sana kecamatan itu dinamakan Hai. Saya pernah di Mesir itu namanya Hayyus Sabit, kecamatan ke-7. Hayyut Tamin, Hayyut Tasya, Hayyul Ashir. Itu Hai itu nama kecamatan. Dianggap aja desa. Fastadhafuhum. Kalau zaman dulu kan belum ada pembagian kabupaten, kecamatan itu kayak Fastadhafuhum, karena saking lelahnya, capeknya, rombongan sahabat ini minta untuk bertamu di warga desa tersebut. Mereka minta untuk bertamu, untuk menginap barang semalam, istirahat sejenak di sana. Tapi nasibnya, sialnya, fa'abau ayyudhayifu. Warga desa tersebut menolak untuk menerima tamu. Mungkin dianggap, oh ini rombongan, kalau kita terima nanti membahayakan kita. Mungkin juga mereka lagi lockdown. Karena apa? Pimpinannya, rajanya sedang sakit, terkena bisa. Lalu dewa sayyidu darikal hayyi. Nah, pimpinannya ternyata kemudian diketahui ternyata sakit, terkena bisa. Nggak tahu ini bisa kalajengking atau bisa ular, pokoknya terkena bisa. Karena pimpinannya sakit, terkena bisa, maka warganya semua berusaha mencari sesuatu. Pokoknya semua berusaha mencari obat. Tapi sialnya, nasibnya, semua obat itu la yang fa'u syai'un. Semua obat itu satu pun nggak ada yang manjur, nggak ada yang mujarab untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh rajanya, oleh pimpinannya. Faqala ba'du. Kemudian ada yang ngasih saran. Salah satu warga situ ngasih saran. Lau ataitu haula'i rahqa alladziina qad nazalu bikum. Ta'allahu an yakuna 'inda ba'dihim syai'. Ada yang ngasih saran warga desa itu. Gimana seandainya kalau kita sowan, kita menghadap ke rombongan yang kemarin datang ke desa kita itu. Tapi sayang kemarin kita tolak. Sekarang malah kita perlu bantuan mereka. Biasanya kalau rombongan kafilah seperti itu, biasanya bawa obat. Mereka bawa obat untuk mengobati sakit. Kan mungkin salah satu rombongan nanti di perjalanan ada yang sakit. Pasti mereka bawa obat. Nah, semoga saja nanti ada obat yang mujarab, obat yang mereka bawa semoga saja mujarab untuk mengobati pimpinan kita, untuk mengobati raja kita. Fa'atauhum. Kemudian benar sebagian warga desa tersebut sowan menghadap kepada rombongan para sahabat tadi. Faqalu ya ayyuhar rahtu inna sayyidana ludhiqa. Wahai rombongan kafilah, wahai para rombongan musafir, sesungguhnya pimpinan kami itu sedang sakit, kena bisa. Kami sudah usaha cari obat kemanapun, ternyata tidak ada satupun obat yang mujarab untuk mengobati raja kami, pimpinan kami. Fala inda ahadin minkum syai'. Nah, kami mau bertanya kepada kalian, apakah di antara kalian ada yang bawa obat yang bisa menyembuhkan raja kami, pimpinan kami? Faqala ba'duhum. Dijawab sama
sebagian rombongan sahabat. Nah, ya kami punya obat. Wallahi inni laraqin. Demi Allah, aku ini termasuk pinter suwuk, istilahnya tukang suwuk lah. Wis nyuwuk ning ndi mandi pokoknya. Mengobati orang dimanapun mujarab, orangnya bisa sembuh. Tapi sayangnya wallahi laqad istadhafnakum falam tubayyuna. Sayangnya kalian kemarin itu ngapain nolak kita? Wong kita itu sudah datang ke desa kalian, pengen bertamu, pengen istirahat, menginap bareng. Ngapain kalian tolak? Sujokno, sujokno nek wingi gak ditolak ya rajamu iso tak sembuh. Terus iso langsung mari wingi sampean tolak sih, sayang sekali, sayang. Padahal aku ini suwuk kuwi mandi mujarab. Sayang kalian tolak kemarin. Fama ana birokin laku. Kalau sekarang aku nggak mau nyuwuk, nggak mau menyembuhkan pimpinanmu rajamu itu. Hatta taj'alu lana ju'lan. Kecuali kalau ada ininya, kecuali ada upahnya. Kalau kemarin kalian menerima kita, kemudian kalian minta tolong untuk nyuwuk, wes gratisan lah gak apa-apa. Lah saiki iki wis atus, sudah jauh dari tempatmu, kalian baru datang. Nah, aku nggak mau nyuwuk kecuali ada upahnya. Wani piro bisa? Wani piro? Nah, kemudian setelah ditantang seperti itu, fasalahu ala qati'in wala. Akhirnya warga desa utusan desa tadi akhirnya sholahu udah berdamai. Ya udah, mohon maaf, minta maaf. Kami kemarin ternyata salah sikap kita salah, nggak mau menerima tamu. Ternyata kalian ada yang ahli subuh, ada yang tukang subuh. Maka sekarang untuk akad damai, kita berdamai. Syaratnya di antara kalian ada yang mau mengobati raja kami. Kami akan memberi upah berupa potongan kambing. Saya beleh wedhus lah. Beleh wedhus untuk upah ini tukang suwuk ini. Bayangkan wedhus saiki regane sekitar 2 juta sampai 2 juta setengah. Ya lumayan. Entuk wedhus nyuwuk sekali langsung entuk wedhus lumayan dienggo sangu perjalanan. Pantalaqa faja'ala yaqulu wa yaqra. Kemudian tukang suwuk ini, ya udah, oke, deal. Kamu beri upah berupa potongan kambing. Saya berangkat untuk mengobati nyuwuk raja kalian. Kemudian setelah datang, ini salah satu sahabat ini nyuwuk yaqulu, nyuwuk ngidu. Jenenge nyuwuke kan pakai ini air liur. Ngidu disebut sambil dibacakan alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya ini adalah surat Al-Fatihah. Setelah disuwuk sambil dibacakan Al-Fatihah, hatta laka'annama nusyita min iqalin. Langsung saat itu juga suwuke mujarab, mandi temenan. Dan keramat tenan iki sahabat. Hatta laka'annama nusyita min iqalin. Raja yang awalnya enggak bisa diobati dengan obat dari manapun, akhirnya langsung sembuh saat itu juga. Nah, benar-benar mandi suwuke sahabat Kanjeng Nabi malah. Muridé Kanjeng Nabi ya dungane langsung mandi. Fantalaqa yamshi bihi qalabatun. Seketika itu juga penyakit yang ada di raja tersebut langsung sirna, hilang seketika. Kemudian raja itu berpesan kepada warganya, fa'aufuhum ju'lahum alladhi salahuhum alaihi. Dah bayar saja upah mereka sebagai ganti atas sebagai balas jasa atas suwuk mereka. Suwuke mandi temenan, aku waras temenan, wis bayaran ngono. Faqala ba'dhum. Kemudian setelah dibayar,
upah ini dibawa oleh tadi tukang suwuk tadi, dibawa ke rombongannya. Faqala ba'duhu, nah konco nih, wes ayo ndang dibagi-bagi, ayo ndang mayoran. Wis entuk wedhus lumayan. Wedhus mangan kita mayoran, pesta. Nah, ini pesta dapat kambing. Tapi oleh yang nyuwuk bilang ini, faqala alladzi raqa, la taf'alu hatta na'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabar, tunggu dulu. Jangan dibagi dulu sampai kita sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ceritakan apa kisah yang kita temui tadi, kita ceritakan kepada Rasul. Dan kita tunggu bagaimana sikap Rasul, apa yang beliau instruksikan kepada kita. Benar, setelah datang ke Madinah, mereka datang kemudian sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kisah yang telah mereka temui, telah mereka lalui. Faqala, kemudian Rasul bersabda, "Wa ma yudrika anna ruqyah." Kamu belum tahu kalau Al-Fatihah itu bisa jadi ruqyah, bisa jadi suwuk. Asabatum, kalian benar nyuwuk karo Al-Fatihah. Kemudian Rasul memberikan instruksi, iqsimu wadribu limakum bisahmin. Ini yang kalian bawa, ongkos upah yang kalian bawa ini kalian bagi di antara rombongan kalian. Jangan lupa, saya juga diberi sak bagian agar untuk tabarukan, agar kalian mendapat berkah. Jadi sama Rasul mereka dibenarkan, benar ternyata Al-Fatihah itu untuk ruqyah bisa, untuk suwuk mengobati orang sakit itu bisa. Dan Rasul juga mengizinkan untuk menerima upah yang telah diberikan oleh warga desa tadi, dibagi kemudian dimakan bersama-sama bersama Rasulullah SAW. Dari hadis ini intinya bahwasanya ayat-ayat Al-Quran termasuk yang paling agung adalah surat Al-Fatihah itu bisa digunakan untuk suwuk. Suwuk di sini bukan hanya untuk hal-hal yang supranatural, metafisika, hal-hal gaib, yang kerasukan, jin, atau disantet, atau di kena kasmaran, kecantol kasmaran, orang kena dipedot kasmaran. Nah itu bisa, tidak hanya untuk itu. Jadi Al-Fatihah itu tidak hanya untuk hal-hal yang gaib supranatural, tapi Al-Fatihah juga bisa untuk nyuwuk hal-hal penyakit-penyakit yang medis. Kalau ini dibawa oleh orang yang benar-benar ahli suwuk, insya Allah bisa sembuh. Karena apa? Ya kembali kemarin, Al-Fatihah itu Ummul Quran, itu dari Al-Quran. Di dalamnya terdapat intisari kandungan dari Al-Quran. Kalau Al-Quran saja saktinya bukan main, kemarin sudah dibahas. Al-Fatihah ini termasuk juga sakti karena memuat intisari kandungan dari Al-Quran. Dari sini kita mengambil pelajaran bahwasanya suwuk itu diperbolehkan selama dilakukan secara syar'i, sesuai syariat, tidak melanggar pantangan-pantangan yang dibatasi oleh syariat. Bisa suwuk dengan asma Allah, dengan sifat Allah, dengan ayat-ayat Al-Quran, itu bisa. Dan itu tidak musyrik. Termasuk jimat. Jimat itu kan ada wong Jawa, jimat itu artinya barang siji di umat. Artinya ada satu barang yang dirawat. Kita merawat barang kan enggak apa-apa. Termasuk jimat, dan dalamnya sudah dikasih doa-doa. Kita enggak apa-apa membawa itu, kita bawa enggak apa-apa. Itu bukan termasuk musyrik, asalkan
asalkan kita tetap punya keyakinan bahwasanya yang bisa memberi manfaat, bisa mendatangkan madarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan jimatnya. Jadi kita boleh bawa jimat, ya dikantongi, dikalungi, itu enggak apa-apa, asalkan kita berkeyakinan bahwasanya semua yang mendatangkan manfaat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Semua yang mendatangkan madarat juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa menyelamatkan atau tidak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan malah percaya pada jimatnya, berkeyakinan pada jimat. Enggak apa-apa kita bawa jimatnya, tapi kita harus berkeyakinan bahwasanya satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak boleh minta pada benda, atau kita nggak boleh berkeyakinan bahwasanya benda itu bisa menyelamatkan, tapi harus berkeyakinan bahwasanya Allah lah yang berbuat di balik semua itu. Termasuk ini ruqyah. Kita nggak meyakini bahwasanya yang menyembuhkan itu tukang suwuknya tadi, tapi kita berkeyakinan bahwasanya yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi wasilahnya, perantaranya adalah tukang suwuk itu tadi. Dan ini tidaklah musyrik. Ini ada loh di hadis Nabi yang diriwayatkan, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Ijarah, bab tentang sewa menyewa. Ini hadis sahih. Jadi kita punya dasar. Jadi jangan asal nek kono nek jimat berarti musyrik. Bukan seperti itu. Tinggal dilihat niat dari pemiliknya. Itu juga wong nggo keris musyrik. Wong nggawa apa keris, utawa akik, gawe akik percaya karo akik musyrik kan? Enggak seperti itu. Kita harus lihat niat orangnya. Niatnya itu untuk apa? Namanya barang siji di rumah, satu barang dirawat, itu kan enggak apa-apa, enggak masalah. Selama kita berkeyakinan yang menyelamatkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kalau orang dulu bawa keris, bawa jimat. Kalau orang sekarang harus bawa. Iku padha ae karo wong saiki. Wong saiki lek gak bawa ATM ora mantep. Saiki kan wong saiki jimate ATM. Atau kalau yang lebih modern jimate wong saiki HP. Kalau enggak bawa HP ketinggalan di rumah wis bingung. Kok padha mbiyen tekan bawa keris ya bingung. Tapi kita lihat niatnya dulu. Selama dia tidak menggantungkan hidupnya di keris tersebut, itu enggak apa-apa, enggak masalah. Kalau sudah bergantung ke keris, aku lek gak bawa keris, aku mati. Aku lek gak bawa keris, nyelamet ya keris itu yang baru dipermasalahkan. Itu yang dilarang. Jadi apa? Jimat, suwuk itu tidak dilarang selama dilakukan secara syar'i. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menarik upah ketika nambani nyuwuk uang itu enggak apa-apa. Kita misalnya kon nyuwuk enek sing loro tapi obat-obatan medis enggak mempan, akhirnya kita dipanggil untuk nyuwuk dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ketika dia bisa mari, hati-hati ya, beda tipis antara mari karo mati. Ketika dia bisa mari, bisa sembuh, itu kita menerima upah, kita menarik upah dari si pasien, itu enggak masalah, itu halal kita terima, dan kita boleh menarik upah dari orang yang kita suwuk. Karena ini sebagaimana yang dilaporkan sahabat tadi, lapor ke Rasul, ternyata betul ya, kalian benar nyuwuk mengobati dengan Al-Fatihah, kemudian kalian dikasih upah, itu udah bagi untuk kalian, makan untuk kalian. Saya pun kata Rasul kasih bagian agar kalian dapat berkah gitu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Al-Fatihah. Dari taufiq wal hidayah. Pemerintah dengan bacaan kafaratul majelis.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.